Shalom, shalom semua yang baru join. Halo semoga Welcome. Ini last Q&A. lebih dalam lagi di tahun ini. So, make it worthwhile ya. Kita manfaatkan dengan baik. Hampir jadi kayak rangkuman ya. Apa yang Pastor Roman bagiin kemarin dalam dan seru dan Aduh, nampaknya nggak cukup jarang dibahas di tempat yang lain ya. Seru. dibahas sih, bukan cukup jarang sih. Iya, asik. Very nice. Salah satu sambil nunggu beliau nih, kita omongin dulu ya, mumpung orang nggak ada. Nggak ada. Salah satu yang paling keren yang dia bilang kan, maksudnya most of our life itu dihabiskan bekerja. Mm-mm. Dan itu bukan karena kita yang pilih, itu emang sebuah apa ya, emang udah kemestian gitu, kita harus bekerja kan untuk Mm-mm. provide. Terus dia bilang berarti Tuhan tuh punya maksud kenapa most of our life tuh kita bekerja. Jadi Mm. harus dipandang sebagai ada misi yang Tuhan sedang ingin kita lakukan di tempat kerja kita. Menarik sih. Ya kan? Kita kan nggak ada pilihan kan, kalau nggak kerja ya nggak makan kan. Akhirnya 75% lebih bahkan mungkin kita habisin Mm-mm. waktu buat bekerja. Jadi harusnya kita harus memahami bahwa itu ada maksud Tuhan tuh di balik realita itu gitu. Nggak bisa kita hindari Ada gitu. 8 jam, ada yang cuma sampai jadi 12 jam ya. Bener keren sih. Itu dari opening statement aja udah wah mind blowing sih. Mm-mm. Akhirnya pembagian sekuler rohani itu harus dipertanyakan lagi sebenarnya. Tuh, Karena pada akhirnya kita mesti memandang hidup kita secara utuh ya, secara holistik sebagai sebuah penyembahan. Keren sih. aman. Baru pembukaannya aja wah, udah something to ponder ya. Keren sih. Suatu untuk Belum lagi pembahasannya, yuk, dahsyat pokoknya. Mana nih beliau? ini nih, beliau belum masuk. Kita tunggu sebentar. Oke, seru. Menjelang Natal nih. Ah, udah masuk. Nah, mana ya? Aneh, Bang. Kita ajak dulu. Baru masuk. Nah, ini dia. Halo. Oke. Selamat Halo. malam, selamat malam, Ya, Pastor. malam. Halo, Pak Malam Robert, semua. sehat-sehat. Sip. Oke. Good. Good, ya. Oke, kita open ya. Siapa nih? Pastor Al? Atau Pastor Chris aja deh. boleh? Ya, ini welcome to our last lebih dalam lagi di tahun ini. Kita ngebahas khususnya khotbah Pastor Rumin di bagian terakhir dari seri November kita Worship in Real Life. Dan sebelum kita tanya jawab ya, seperti biasa Pastor Rumin bisa membagikan lah rangkuman dari khotbah dahsyatnya minggu lalu ya, hari Minggu kemarin. Yang belum lihat bisa mampir YouTube channel kita di New Dahsyat Wine sih. International Church. Ya, NW Church, bisa mampir di YouTube channel kita dan bisa dengerin secara lengkap apa yang Pastor Rumin bagikan di Worship in Marketplace. Silakan Pastor Rumin, bisa dibagikan. Yuk, selamat malam semuanya. Ya, Malam. thank you. Mungkin hari ini kalau bisa lebih banyak waktu untuk tanya jawab ya. Jadi saya akan memberikan overview tentang apa yang sudah di-sharing pada hari Minggu kemarin. Kalau mau dilihat lebih jelasnya nanti bisa dilihat di YouTube. Nah, kita berbicara tentang masalah worship in marketplace pada waktu hari Minggu. Sebagian besar daripada kita kan semuanya ini kita kan bekerja ya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan memberikan berkat dalam kita bisa berusaha, bisa bekerja dalam hidup kita. Namun masalah pekerjaan ini nggak banyak dibahas di dalam gereja-gereja. Ya, padahal kita tuh tahu bahwa 40% sampai 50% dari waktu hidup manusia itu dihabiskan dalam bekerja. Nah, kalau begitu banyak waktu hidup manusia itu habis di waktu bekerja, tentu Tuhan punya sesuatu gitu loh. Tuhan nggak mungkin wasting 40% dari 50% dari waktu hidup kita kalau tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan yang akan merubah, yang akan memberikan satu dampak yang besar di dalam kehidupan umat manusia melalui kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita akan berbicara tentang masalah bekerja ini. Dan Tuhan bilang dengan jelas ya bahwa Bapak di surga aja bekerja sampai hari ini. Makanya Tuhan Yesus juga bekerja. Nah, kalau yang diam di surga aja bekerja, kalau yang di bumi nggak mau bekerja kayaknya aneh banget gitu loh ya. Nah,
Makanya Tuhan bilang juga gini, kalau mau bekerja sekalian lah, jangan tanggung, kerja dengan sepenuh hati gitu, lakukan dengan sepenuh hati, bukan seperti buat manusia, tapi seperti buat Tuhan gitu loh. Ya jangan tanggung-tanggung. Nah, tapi kita kenyataannya banyak sekali menghadapi orang-orang Kristen yang kalau bekerja itu kayaknya berat hati gitu loh. Kayaknya kalau Sunday itu udah mulai Sunday itu kayaknya berat banget. Paling sukanya itu kalau udah Friday gitu loh. Ya, makanya orang bilang, aduh saya ini harus bekerja, tapi kerja itu nggak enak banget gitu. Tapi kalau saya nggak kerja lebih nggak enak lagi gitu. Jadi sesuatu yang kepaksa begitu loh. Nah, namun kita menjumpai ternyata di dalam dunia kerja itu ada dua macam ekstrim. Satu yang mengidolakan pekerjaan. Itu seperti orang-orang yang workaholic gitu loh. Ya, dia pokoknya bekerja sampai nggak tahu waktu ya. Kerjanya sedemikian rupa, nggak ingat yang lain-lain, nggak ingat keluarga, nggak ingat orang-orang yang harus fellowship dengan dia dalam rumah tangganya dan sebagainya. Dan biasanya orang-orang itu karena punya masalah tertentu ya yang kita nggak bicarakan hari ini yang membuat dia workaholic seperti itu. Beda dengan pekerja keras. Kalau pekerja keras dia enjoy pekerjaannya dan yang masih punya waktu untuk fellowship dengan orang-orang yang dikasihi. Yang kedua itu ada yang saya sebut sebagai immorality of work gitu, nggak moralnya nggak bagus gitu loh. Maunya gajinya segede-gedenya, tapi kerjanya semalas-malasnya gitu loh. Ya, mau naik gaji terus, tapi nggak mau ada sesuatu yang dia kontribusikan. Nah, kalau nggak naik gaji, mulai ngomel-ngomel, mulai bikin jelek-jelek, mulai gosip-gosipin bos dan macam-macam lah. Ya, jadi basically sebetulnya ada hal-hal yang saya ingin bahas. Kenapa sih orang kok harus bekerja? Tentu yang pertama kita punya basic needs ya, kebutuhan yang untuk hidup. Kita perlu untuk punya income, bisa mensupport diri sendiri, bisa mensupport keluarga kita, bisa mensupport orang-orang yang unfortunate dibandingkan dengan kita, menolong orang-orang di sekitar kita ya. Itu orang bekerja, kebutuhan hidup yang pertama. Dan Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa kalau kita nggak mau support family kita nggak mau melihara orang tua kita, itu seperti menyangkali iman gitu, ya. Dan itu lebih buruk daripada orang yang nggak kenal Tuhan. Jadi Tuhan sangat mengecam, sangat keras sekali tentang orang-orang yang tidak mau memelihara keluarganya, orang yang tidak mau bekerja dan tidak bertanggung jawab tentang keluarganya. Malah Rasul Paulus bilang gitu, kalau nggak mau kerja nggak usah makan deh, gitu loh. Ya, itu this is a very strong word gitu loh kalau kita pikirkan ya. Ya, tapi itu yang ada dalam firman Tuhan sebetulnya. Yang kedua, kecuali memenuhi kebutuhan hidup, sebetulnya kita itu kan diberikan bakat tertentu sama Tuhan yang sudah in plan, yang sudah di-wired di dalam hidup kita gitu loh. Kalau kita tidak kembangkan itu dengan baik, nanti kalau kita ketemu Tuhan kita ngomong apa? Tuhan bilang, saya kasih kamu bakat di dalam melukis. Tapi kita nggak pernah melukis dengan sungguh-sungguh. Berikan bakat di dalam menciptakan lagu, nggak bikin lagu dengan sungguh-sungguh. Berbakat di dalam mengajar, tapi nggak pernah ngajar dengan tanggung jawab. Tuhan bilang mau sesuatu yang udah ditanamkan di dalam diri kita itu kembangkan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang banyak gitu. Nah kalau nggak, ngapain dikasih dalam hidup kita? Jadi dalam bekerja itu demikian juga. Bekerja itu kan kita memberi manfaat kepada orang-orang sekitar kita melalui pekerjaan kita, memberikan benefit. Jadi kita harus memberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bakat yang Tuhan telah tanamkan dalam hidup kita. Itu ya, dikembangkan dengan sepenuh-penuhnya. Ya, jangan cuma cari gaji yang paling gede, tapi nggak peduli dengan kita mau mengerjakan sesuatu yang baik atau enggak sesuai dengan bakat kita gitu loh ya. Jadi meaning in the work itu lebih daripada money, lebih daripada uang. Ya, karena itu mempunyai sesuatu yang menyukakan hati Tuhan sebetulnya. Kalau kita menggunakan semua talenta yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Yang ketiga, tujuan kita bekerja itu kita bisa melayani dan bisa mengasihi orang-orang. Ya, alangkah baiknya kalau kita bilang, kalau saya mau bekerja, kamu mau kemana? Oh, saya mau pergi keluar rumah dan mengasihi orang-orang. Maksudnya mau bekerja gitu loh. Ya, bekerja itu love your neighbors. Ya, itu sesuatu meaning yang sangat sangat indah sebetulnya kalau kita pikirkan ya. Jadi Tuhan bilang kan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi melakukan usaha, melakukan pekerjaan itu harus memberikan manfaat bagi sesama dengan kasih kepada mereka. Ya, kita bisa melakukan itu dengan menjadi saksi di tempat kerja. The quality of work, the attitude of work, ya, dan karakter, dedikasi, kesetiaan, kerja keras kita semuanya itu bisa menjadi saksi. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa beritakan Injil karena lingkungan kita nggak memungkinkan kita untuk ngomong tentang firman, tentang Injil, tentang agama, tentang kepercayaan kita, tentang kasih Kristus. Kita nggak sempat ngomong, tapi kalau kita begitu bagus attitude-nya, begitu bagus quality of work-nya, begitu bagus tanggung jawab dan dedikasi kita, mereka juga akan tanya, who are you? I am a Christian. Kenapa bisa begini? Karena Tuhan saya meminta dan mengajarkan saya begini. Gitu. Siapa Tuhan kamu? Yesus Kristus. Wah, kayak gimana sih Yesus Kristus? Come to the church. Ya, nah kamu akan tahu siapa itu Tuhan Yesus. Nah, jadi di dalam pekerjaan kita bisa menjadi saksi ya. Kita bisa menjadi saksi. Jadi ini adalah satu combination of good work and good witness. Ya, pekerjaan yang baik, witness yang baik dalam hidup kita, itu kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Yang kedua, kita bisa mengasihi orang itu dengan cara membantu orang-orang. Membantu orang yang mungkin rekan kerja kita yang mereka perlu bantuan, perlu disupport, ya perlu mendapatkan koordinasi yang bagus, kita bantu mereka gitu loh. Dan bukan hanya itu saja, kita punya income juga, kita bisa membantu orang, bisa membagikan pada orang yang membutuhkan. Belajar generosity, ya. Rasul Paulus bilang, Tuhan Yesus mengatakan kepada Rasul Paulus lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi dalam hidup kita, kalau kita diberkati, kita bekerja dengan bagus, kita punya income yang bagus, punya hati yang memberi, dan itu akan menambah sukacita di dalam hidup kita. Ya. Dan kemudian yang satu hal yang saya pikir untuk kali ini kita mungkin akan banyak diskusi itu pembentukan karakter ilahi. Wow. Ini penting sekali melalui pekerjaan pembentukan karakter ilahi. Karena apa? Tuhan itu more interested in our character building than in your career itself. Dalam karir itu sendiri dengan pekerjaan itu membentuk karakter kita itu Tuhan lebih suka, Tuhan lebih interested dalam hal itu ya. Oleh sebab itu Pengkhotbah 1 ayat 3 kan bilang apa untungnya semua kerja keras manusia yang diusahakan di bawah matahari untuk membentuk karakter ilahi. Life is a preparation for eternity. Ya. Hanya karakter yang nanti kita bawa ke surga, bukan mercy kita, bukan rumah kita, ya bukan posisi kita, bukan gelar kita gitu, tapi karakter kita yang kita bawa ke surga nanti gitu ya. Ya, jadi while you are working on the job, God is working on you. Asik. Sementara kita bekerja, Tuhan juga ngerjain kita dalam karakter kita. Pembentuk karakter building itu penting, perlu kita sadari benar-benar gitu loh ya. Tuhan kan bilang sejak semula Tuhan sudah memutuskan supaya kita itu menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus gitu. Dan kita menjadi orang-orang yang makin dewasa, makin bertambah sempurna seperti Kristus. Itu firman Tuhan jelas sekali ngomong begitu. Dan hal ini nggak mungkin terjadi karena waktu kita 40%, 50% at work, nggak mungkin terjadi secara spiritual maturity, itu nggak mungkin terjadi without going out working. Wow. Ya, jadi so important gitu dalam pekerja itu. Dan dalam pekerjaan kan kita akan menghadapi paling tidak 3 hal. 1, pressure. Kedua, problems. Ketiga, people. Itu nggak bisa kita hindari. Bekerja di bidang apapun kita nggak bisa menghindari. Pressure membuat kita bertanggung jawab. Karena kalau tidak ada pressure, kita tidak mengerti apa itu tanggung jawab. Problems membuat kita lebih mature. Karakter kita terbentuk. People membuat kita belajar apa itu love. Kasih Kristus seperti apa. God is love gitu. Jadi anak-anak Tuhan juga harus memancarkan kasih daripada Kristus gitu loh. Ya, jadi kita perlu mengerti tentang hal-hal ini karena itu sangat penting dalam pekerjaan untuk bisa membentuk karakter kita. Nah, saya suka sekali dengan
ayat-ayat yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu harus di dalam kasih karena Allah kita kasih. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, apapun yang kita kerjakan. Mungkin pekerjaan kita tuh manual, nggak berarti diremehkan sama orang. Ya, supir, tukang kebun, Gojek online. Itu nggak ada yang rendah sama sekali. It's not about your position, your character, your profession, but it's about you. Dibentuk di dalam Tuhan gitu loh. Ya, jadi pada waktu kita menjadi profesi apapun, sebagai dokter, pengacara, sebagai pembantu rumah tangga, itu semuanya karakter kita bisa dibentuk sama Tuhan. Dan karakter itu yang dibawa ke surga, bukan duitnya, bukan posisinya, bukan gelarnya gitu loh, tapi karakternya. Ya, kita sampai pada waktu Lazarus dengan orang kaya itu, orang kayanya nggak ke surga, Lazarusnya yang miskin ke surga dengan karakter ada di pangkuan Abraham. Itu sesuatu yang kita perlu mengerti betul gitu ya. Jadi kita akan menghadapi orang-orang yang aneh-aneh di dalam pekerjaan. Ya, kita semua yang bekerja itu tahu ada orang-orang yang demanding, ya, intimidating, ada yang tidak punya integriti, tukang gosip, pembohong, ada yang tukang komplain, negatif melulu, tukang ngomel, senangnya berdebat, ada yang defensif, ada yang tukang marah, gampang tersinggung, ada yang tukang cari-cari kesalahan, jelek-jelekin orang, tidak pernah respect sama orang. Itu orang-orang kayak gitu ketemu di mana-mana di dalam pekerjaan. Tapi how we learn to love them. Susah. Gampang susah? Susah. Ya. Susah, jelas-jelas susah gitu. Bagaimana kita mau gampang gitu kalau kita harus merespon kepada orang-orang semacam ini seperti Tuhan Yesus merespon kepada orang-orang kayak gini. Susah kalau kita nggak punya firman, kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak punya saudara-saudara yang nguatin kita, jeblok dah kita hancur. Ya. Tapi itulah Tuhan sedang membentuk kita melalui hal-hal yang kayak gitu, ya. Dan yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa kita ini juga berpartner di dalam melebarkan kerajaan surga. Kadang-kadang orang yang udah secara dunia udah mendapatkan segala yang dia inginkan dan Tuhan izinkan dia terima semuanya itu, tapi kita punya higher purpose gitu loh. Ya, kita untuk membangun kerajaan surga. Bukan building wealth aja, tapi building the kingdom of God. Itu penting sekali gitu loh. Ya, mungkin kita bisa mempengaruhi culture kalau kita mempunyai kemampuan untuk influence. Barangkali melalui sosial media kita bisa jadi influencer. Ya, itu akan mempengaruhi banyak orang dan bahkan membentuk culture di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ya, itu mungkin yang saya bisa share. Barangkali Pastor bisa tambahin. Welcome. Yeah. Thank you so much, Pastor Roman. Dahsyat. Pak, kita mau ngomong jadi nggak berani ya, Chris. Pastor Chris. Iya, kayaknya dalam berapa hari nih saya mesti bikin quotes Om Mumin beberapa nih, minta izin fotonya berapa kali ya, kayak tiap hari, mungkin seminggu ini. Terlalu banyak sih yang saya bilangnya harta karunia kayak gem yang bertaburan lah di sermon kemarin, bahkan di malam ini Pastor Roman sharing pun juga. Ini ya, benar-benar rich ya, kaya banget, dan emang kebenaran yang perlu banyak orang tahu, bahkan semua orang Kristen sadari gitu, sehingga ya tadi utamanya kita nggak bekerja karena cuman harus, jadinya bersungut-sungut dan malas-malesan dan pengen buru-buru kelar, pengen buru-buru istirahat, pengen buru-buru libur, pengen buru-buru gajian. Yang menarik sih, jadi memandang semuanya sebagai kesempatan untuk menyembah Tuhan gitu, untuk memuliakan Tuhan, mengasihi tadi ya. Wah, terlalu powerful sih menurutku. Jadi aku izin ya, dalam beberapa hari ini, biasanya aku posting mukaku sendiri, aku posting muka Mumin deh dalam beberapa hari. Jadi terlalu banyak quotes yang mesti di posting, dan orang lain mesti denger gitu. Ya, thank you Pastor Roman, powerful. Thank you, Pastor Roman. Ya, saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, bagus sekali. Karena seringkali orang berpikir bahwa pekerjaan itu harus, kan memang kamu kan laki, kamu mesti kerja, seperti demikian ya, tanpa mengerti bahwa itu adalah ibadah kita, ya. Jadi saya kira bagus sekali ini apa yang dibahas di sini. Dan saya sih berharap saudara-saudara bisa bertanya. Sekali lagi pertanyaan dimasukkan di question box. Tanya apa saja tentang
tentang worship in the marketplace ini nanti akan berusaha dijawab, saudara ya. Jangan lupa bahwa ini adalah yang terakhir untuk tahun 2022. Jadi bulan Desember nanti kita tidak ada LDR lagi. Lebih dalam lagi ya, LDL. Ya. Oke. Siap. Itu aja. Udah ada belum nih, Pastor? Udah sih. Udah ada. Oke. Kita jawab langsung. Dalam Pastor, kalau seandainya kita lakukan yang terbaik saat kerja, tapi jadi dimanfaatkan gimana? Ada yang mau jawab? Gimana, Om? Dia udah kerja yang terbaik, dimanfaatin malah. Dimanfaatin gitu. Iya, di dalam dunia itu memang orang saling memanfaatkan. Kalau di dalam situasi duniawi ya, karena manusia udah jatuh dalam dosa, udah in the fallen world, kita udah rusak ya. Mereka berusaha untuk saling memanfaatkan. Tapi itu kan sebetulnya merasa dimanfaatkan itu juga bisa karena kita punya feeling ya, kita punya perasaan ya. As long as kita melakukan dengan kasih, itu kita tidak akan merasa dimanfaatkan gitu loh. Kita memberikan benefit, kita memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Tentu juga kita harus punya hikmat ya. Jangan sampai nanti orang lain nggak mau kerja suruh kita ngerjain gitu loh. Ya, nanti dia yang dapat kredit, dia tidur-tidur aja tapi kita yang suruh kerja. Nah itu yang dimanfaatin. Saya pikir juga kita harus punya, Tuhan kasih kita hikmat gitu loh. Sampai batas-batas di mana kita bisa menunjukkan, karena kasih itu kan bukan selalu ngalah kan. Orang marah juga kasih, orang menolak juga kasih gitu loh. Jadi kasih itu jangan didefinisikan dengan terlalu sempit gitu loh. Sesuatu yang membuat orang menjadi lebih baik itu adalah kasih. Termasuk menolak mengerjakan pekerjaan dia supaya dia bertanggung jawab itu juga kasih, Om ya. Betul sekali Om. Yes, betul. Ya. Soalnya nanti kalau kasih itu apa aja iya gitu loh. Itu lemah, itu bukan kasih, itu lemah namanya. Wow, menarik. Ini ada pertanyaan tapi di kolom chat nih, teman-teman pindahin ke question box ya. Ini ada satu yang menarik, dia bilang, "Selamat malam Pastor, menakar marketplace masa kini apakah sudah menyatakan sikap memuliakan Tuhan, Pak?" Saya bingung, menakar marketplace masa kini. Saya juga mengerti pertanyaannya. Pastor menakar. Coba mampir ke terlalu umum ya. Coba terlalu umum ya. Iya, tapi sebenarnya boleh dikatakan beginilah. Sebenarnya kita ini kan semuanya hidup di dalam marketplace ya. Kalau kita seandainya ini kita bawa Tuhan Yesus duduk di sebelah kursi kita waktu di kantor gitu loh. Kayaknya kira-kira apa yang kita omongin, apa yang kita kerjain, apa yang kita lakukan itu kira-kira Tuhan bilang, "Oh, good job, anakku, good job." Atau dia bilang, "Kok begitu sih kamu kerjanya?" gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya ukurannya kan gampang banget gitu loh. Kalau kita membayangkan Tuhan Yesus tuh duduk di samping kita, dia kira-kira happy nggak dengan apa yang kita kerjain gitu. Kalau dia happy dengan apa yang kita kerjain, ya that's good gitu. That's nice. Ya. Nice. So good, ya. Nice. Nah, jadi nice. Coba kalau Tuhan Yesus di samping, kan kita happy. Nice. Oke. Ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi nih. Shalom Pastor, gimana cara kita meyakinkan bahwa kita bekerja itu adalah ibadah? Kayaknya dia bilang, gimana cara meyakinkan diri? Balik lagi. Iya, balik lagi. kita Mungkin perlu nonton kali ya. Saya dari firman Tuhan. Iya. Saya kira mungkin yang bertanya ini perlu nonton di YouTube-nya ya. Dari awal, dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti akan jelas sekali deh. Itu 1 bulan ini. 1 bulan ini. Live. Soalnya kalau semua ditanya di sini, dari pertanyaan yang sudah dibahas minggu-minggu lalu tuh agak sulit juga sih. Saya pikir sih. Ya. Saya pikir ini serinya kan 4 kali khotbah ya, 4 kali khotbah tiap minggu dan it's complemented to each other gitu loh. Ya betul. Ya jadi begini mesti ya saling melengkapi. Jadi mesti lihat semuanya kayaknya. Satu seri khotbah bulan ini ya.
Hmm. Ya. Ya, ya, Tapi ya, menjawab ya. pertanyaan ini mungkin aku mau coba jawab ya. Pertanyaan ini jawabannya Ya. terlalu sederhana. Kita harus meletakkan iman kita di atas perasaan kita. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kan dibilang gimana caranya untuk meyakinkan diri bahwa kita ini bekerjaannya adalah sebuah ibadah. Sebenarnya balik lagi ke firman Tuhan. Firman Tuhan bilang seperti itu kan. Tadi yang Omin kutip ya, yang kita hampir kutip setiap minggu karena itu tema besar kita kan Kolose 3 tuh ayat 17 sampai 24 ya. Kolose 3:23 bilang apapun yang kamu kerjakan lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan harus kita pandang sebagai ibadah. Dan itu siapa yang ngasih tahu itu ibadah? Tuhan sendiri kan gitu. Ya, jadi kita harus Betul. meletakkan iman kita di atas perasaan kita. Jadi ketika kita lagi nggak ngerasa pengen melakukan ini buat Tuhan, kita harus mengingatkan diri kita, ini pelayanan saya, ini penyembahan saya, ini ibadah saya. Sehingga kita nggak ikutin perasaan kita bisa tetap bekerja yang terbaik, berintegritas atas nama benar-benar rindu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, ini Iya, penyembahan kita. iya. Jadi penyembahan itu bukan cuma kayak kita nyanyi-nyanyi, angkat-angkat tangan, ya, terus nari-nari gitu, bukan gitu. Tuhan bilang pada waktu menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, bekerja, pelihara, usahakan taman ini. Nah, kalau dia melakukan perintah itu ibadah atau enggak? Ibadah, mengikuti perintah Tuhan itu kan ibadah gitu. Nah, bekerja di marketplace itu perintahnya Tuhan enggak? Perintah juga. Kalau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, itu ibadah. Ya. Nice. Semoga ini bisa menjawab ya teman-teman ya. Ya. Pastor Robert suaranya nggak kedengeran ya? Ya. Pastor Robert silakan. Ya, oke. Jadi gini, ini kan malam ini banyak sekali nih teman-teman yang hadir nih ya. Pasti sebagian besar kerja lah. Ya, sebagian besar, mungkin semuanya seluruh bekerja. Coba kalau ada situasi-situasi yang terjadi di tempat pekerjaan, justru ini waktunya untuk ditanyakan. Jadi demikian gitu loh. Ini waktunya kalau ada konflik-konflik, ada begini, ada begitu. Ini yang penting bisa ditanya. Nanti kita akan berusaha untuk menjawab teman-teman. Oke, gitu aja. Nice. Silakan lanjut Pastor. Ada beberapa pertanyaan tuh bagus. Oh, ini masih ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada satu yang bagus. Shalom. Gimana kalau pekerjaan kita mengganggu jam ibadah? Misal harus ibadah, tapi kita harus kerja. Saya pikir ini masih rancu antara ibadah dengan kerja ya. Kerja itu juga ibadah gitu loh. Ya. Ya, betul dong. Kerja juga ibadah. Maksudnya ibadah hari Minggu disuruh kerja. Mesti jam ke gereja, tapi mesti kerja. Tiba-tiba gitu. Ada, misalnya contoh, saya kayak desainer grafis dulu ya. Saya kan dulu kantor sebagai desainer grafis tuh pernah tuh, lagi mestinya ke pelayanan gitu ya. Pelayanan, terus, jadi saya kan kalau di gereja dulu pelayanan kan seharian ya. Berapa kebaktian saya semua tuh yang main drum tuh. Jadi ada waktu, tiba-tiba diminta tuh di hari Minggu di ibadah pertama, waktu itu saya ingat banget, saya diminta tiba-tiba ke kantor karena ada revisian mendadak dan udah mau naik cetak kan. Wah, saya panik kan gimana ya. Akhirnya aku kontak kan teman, kalau di gereja itu kan banyak kategorial ya. Jadi karena aku dulu waktu di umurnya masih pemuda, jadi ada teman remaja juga. Di remaja tuh yang main musik kan ada beberapa tuh, bisa ya. Main drumnya, saya langsung coba cari kan. Mana nih yang ini nggak main nggak? Oh ternyata dia nggak main yang main bagus. Justru yang lagi main yang biasa aja yang sekarang jadwalnya. Jadi saya suruh gantiin. Saya bilang baktian pertama gantiin dulu ya. Gak pakai baju rapi katanya, pakai jas gue dah. Jadi saya suruh pakai jas. Saya ke kantor sebentar. Puji Tuhan kantor nggak terlalu jauh dari gereja. Karena tahu bos tuh benar-benar mohon minta tolong sekali dan saya tahu itu pelayanan juga, itu ibadah juga. Dan ini sesuatu yang sesuatu yang harus benar dipandang secara holistik. Jadi jangan dipisahkan. Tapi gini kalau di skenario-nya adalah seperti ini. Kalau emang kita dengan sengaja dari awal ketika lagi interview kerja kita nggak mengindahkan hari kebaktian kita, kayaknya itu salah kita sendiri. Misalnya contoh ya, kita kan negara Indonesia itu kan menjamin kebebasan penduduknya untuk beragama ya dan beribadah gitu. Itu kan dilindungi undang-undang ya. Jadi buat saya ketika interview kerja pertama tuh yang ditanya bukan gajinya berapa, tapi ditanya di hari Minggu saya boleh ibadah nggak kan gitu.
Iya, Kita betul. langsung tembak Ya, pertama tuh adalah hak ya, kita untuk beribadah. ya, Kalau betul. teman-teman yang lain, agama yang lain bisa beribadah di hari mereka, di jam mereka, berarti saya juga punya. Kalaupun masuk hari Minggu, ya izinkan saya beribadah dulu atau saya pulang lebih awal biar saya bisa tetap beribadah gitu. Jadi ibadah ini harus dipandang sebagai hak, bukan kewajiban gitu. Ya, Dan dan itu kan bisa itu kan dari awal Pancasila ya. disebutin. Iya Itu kan benar. Pancasila ya. Iya, iya. Dan itu yang mesti ditanya, soalnya orang kerap kali nafsunya di situ. Akhirnya gajinya dulu yang diurusin, padahal hak beribadahnya dulu yang harus ditanya. Iya, Gitu. iya, Iya, iya. iya. Bagaimanapun juga kan di tempat pekerjaan kita juga kita harus punya label bahwa kita tuh orang Kristen. Ya, Dan iya, orang Dok. Kristen Iya, Dok. hari Minggu beribadah. Iya, iya. Betul. Iya. Nanti jangan sampai ntar Iya. teman kita yang bukan Kristen berkata, "Lo kok Kristen nggak ibadah hari Minggu?" Nah, Lu masuk Dia terus bingung, lu. ya, ntar. Dia bingung Iya. lagi, lu masuk terus Dia aja malah Minggu. bingung. Ini barusan saya ngintip nih, ngelihat ada banyak pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang bagus nih. Tolong dong dimasukin di inbox tuh. Question box. Soalnya Question box, ya. di question box. Ya. Karena sayang kalau nih di chat dia kelewatan. kegulung, teman-teman. Kegulung, iya. Ya. Question box yang di bawah ada Tanda tanya. Tanda tanya di bawah tuh, silahkan masukin ke situ ya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi. Pastor El, silakan. Oke, masih ada beberapa lagi. Ini banyak sih. Sebentar, satu-satu dulu ya. Shalom, Pastor. Apa yang harus kita lakukan apabila pimpinan di tempat kita bekerja tak berlaku adil? Nah, tuh. Kayaknya sih itu sih udah biasa ya. Dulu juga dari zaman dulu waktu Israel ditawan itu juga rajanya nggak adil tuh. Nggak ada yang adil gitu loh. Tapi justru yang dalam keadaan seperti itu tuh kayak Yusuf, Sadrak, Meshach, Abednego tuh bisa bersinar, itu sesuatu yang luar biasa ya. Kecuali memang mereka mempunyai tekad di dalam dirinya untuk berkarakter baik, mereka juga pasti punya relationship yang baik dengan Tuhan ya. Ya kalau mereka nggak punya relationship dengan Tuhan, kayaknya untuk mempertahankan kemurnian iman itu juga nggak mudah gitu loh. Ya, bos yang tidak adil itu di mana-mana ada loh, di mana-mana ada. Ada, gitu. ya. Identiknya begitu. Ya. Misalnya aja udah capek nih, tapi disuruh lembur. Ya. Itu kan udah capek disuruh lembur, itu kan kerja keras. Yang disuruh lembur kita terus lagi, teman kita nggak pernah gitu ya. Iya. Perlakuan tidak adil. Itu kan bisa nggak adil gitu kan ya. Iya. Ya saya kira kalau nyari yang adil nggak ada ya di dunia ya. Kayaknya cuma di dalam Tuhan yang adil. Mungkin kita harus ya, benar. Sebagai orang Kristen kita puji Tuhan kita punya teladan terbaik ya, yaitu Yesus Kristus ya. Dia kan disalib dan diperlakukan tidak adil tuh. Itu kan bukan salahnya dia nggak bersalah, dia disalib. Dan di Petrus ya, surat dari Rasul Petrus tuh perenungan yang benar-benar dahsyat ya, jika kita harus menanggung penderitaan yang mestinya nggak kita tanggung. Artinya secara adil nih sebenarnya kita bukan bagian kita gitu, tapi kita harus menanggung itu. Itu adalah kasih karunia pada Tuhan. Jadi itu dipandang sebagai sesuatu yang kayak anugerah gitu. Dan ini yang sebagai orang Kristen kita harus memandangnya seperti demikian. Kalau ada kesempatan untuk kita mengasihi musuh itu artinya gini loh, bukan kita mengampuni orang yang kita benci, bukan. Mengasihi musuh itu artinya kita mengasihi orang yang memusuhi kita gitu loh. Benar. Kita nggak boleh punya musuh, tapi di musuh itu kan nggak bisa terhindarkan ya. Benar. Kalau kalau bisa bergantung sama kita sih, kita mau damai dengan semua orang. Nah, tapi kan kita kadang-kadang kan perdamaian tidak bergantung dari kita. Ya kan? Nah, terus gini loh, bos yang tidak adil itu tadi kan kita katakan di mana-mana selalu ada ya. Tapi juga masalah manusia itu selalu ada. Satu saat itu bos juga akan punya masalah. Tapi kalau dia lihat gitu, ada anak buahnya yang betul-betul kasih Kristusnya tuh lancar, kerjaannya tanggung jawab, dia itu bagus banget gitu loh, ya. Ada waktunya gitu, nanti dia itu akan
curious gitu loh. Kok orang ini kok diperlakukan nggak adil, diperlakukan begini begitu, kok masih tetap baik, tetap bertanggung jawab, kerjaannya beres gitu loh. Malah orang-orang yang diperlakukan dengan istimewa malah tidak memberikan kontribusi yang bagus gitu loh. Ada waktunya gitu. Nanti Tuhan akan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Lagi pula kalau bosnya adil-adil terus, gimana karakter kita mau matang-matang? Oh, nice. Yeah, that's right. Yeah. Exactly. Yeah. Ya kan? Salah satu Iya. pembentukan ya. Iya, iya. Iya, Iya. Lautan yang tenang nggak menghasilkan pelaut yang ulung ya. benar. betul. Iya, iya. Ya, ya. Jadi kita nggak bisa komplain lah dalam segala berbagai situasi. Namanya Iya. kita kerjaan ya. Ya. Iya. Oke. Mm. Tuh ini tolong di iniin tuh. Ini oke. Di question box. Question box tuh. ya, masuk ya. Question Ya, ya. box. Udah mulai banyak kok, sebentar ya. Oke, oke. Ya. Banyak kok di dalam question box juga. Pastor, kalau di pekerjaan kita ada yang buat kita tidak nyaman, apa yang kita Kalau tidak nyaman sih kayaknya Pastor Kristo juga udah sering dulu ya waktu kerja ya. Iya. Apalagi lama-lama drive-nya ke ministry. Drive ministry itu Iya. kan kitanya di situ tapi hatinya kemana kan gitu agak susah. Benar. Iya. Iya. Tapi pada akhirnya kita harus menyadari ya, maksudnya zona nyaman itu emang enak tapi nggak ada yang bertumbuh di situ. Jadi kita nggak bisa pungkiri ya kenyataan kalau Tuhan mau kita bertumbuh, kerap kali Dia mengeluarkan kita dari zona nyaman. Dia bikin kita nggak nyaman. Dan ini sesuatu yang harus dipandang sebagai sesuatu yang normal gitu, bukan sesuatu yang ada yang kenapa gitu terjadi sama hidup kita. Enggak. Ini cara Tuhan untuk very agree. grow us up gitu. Ya, Iya. ya. Ya. Sebenarnya Iya. kalau dengerin yang tadi juga kan waktu lagi pelayanan dipanggil bos untuk ngerjain sesuatu yang penting, itu kan juga gue kan Gila, nggak nyaman pelayanan. banget. Nggak nyaman banget itu. Tim pelayanan, Iya. tim musiknya pada bete itu karena kita kan udah latihan ya. Iya. Tiba-tiba yang main drum kan iyalah. orang lain gitu. Iya. Saya sampai mohon-mohon mereka, saya koordinator musiknya, saya bilang, aduh please, ini bos gue udah mohon-mohon. Ini juga pelayanan. Akhirnya dia bilang, oh ya udah deh, siapa yang gantiin? Si ini. Oh ya udah deh, oke. Akhirnya kan Iya. penyesuaian secara cepat tuh. Ya, Mulai betul, ibadah, tiba-tiba mesti betul. switch. Wah, Iya. itu sih gokil banget sih. Tapi ya puji Tuhan lah. Ini kalau diingat deg-degannya kayak apa tuh? Dan perasaan nggak nyaman itu punya degree yang berbeda-beda dari setiap orang ya. Tergantung dari perceptionnya dia, tergantung dari dia memandang dan mengolah ketidaknyamanan itu di dalam pikiran dan hati dia gitu. Kalau dia mengolah dan membenturkannya dengan hal-hal negatif, terus kemudian ngobrol lagi sama orang-orang yang tidak nyaman, ngomongnya juga negatif aja, ya jadilah. Makin negatif. Jadi. Ya. Tapi kalau dia mengolah itu dengan benar dan kemudian dia sharing dengan orang-orang juga yang positif yang mengalami ketidaknyamanan yang sama, itu akan memberikan kekuatan. That's good. Wow. Ya. Very Nampaknya kepada siapa kita sharing penting juga ya. Iya. Ya, betul. Iya. That's good. Alright. Pastor El, silakan dilanjut. Mari kita lanjut. Ini masih banyak nih hari ini. Seru-seru. Tema Kebetulan soalnya mendarat banget. Ada lebih dalam kita untuk tahun ini. So silakan bertanya sebanyak-banyak ya. Nah, Shalom Pastor, bagaimana cara menyikapi rekan kerja yang suka kesalahan? Dia suka nyari-nyari kesalahan. Kayaknya kita bikin bener aja dicari salah tuh. Sering kejadian gitu. Tuh, hobinya. Sounds familiar ya. Sounds familiar ya. Jangankan di tempat kerjaan, ya di mana-mana juga ketemu sih orang-orang yang kayak gitu ya. Ada. Ya, tapi ya Tuhan mengajarkan kita mengasihi mereka ya. Cara mengasihinya tentu kita harus penuh dengan hikmat ya, perlu minta pertolongan Tuhan bagaimana kita tuh bisa mengasihi dengan hikmat gitu. Mengasihi itu bukan lemah. Ya makanya tadi dikatakan bahwa kadang-kadang marah itu mengasihi, menegur itu mengasihi, menolak itu mengasihi. Ya, tapi tentu kita tetap harus nggak lepas sih sebetulnya kita punya label sebagai orang Kristen yang mempunyai karakter Kristus itu nggak lepas dari itu gitu. Ya bukan berarti orang Kristen nggak boleh marah, nggak boleh nolak, nggak boleh negur gitu. Bukan, boleh aja gitu. Ya, mencari kesalahan kayaknya ya banyak ya, ada orang yang merasa lebih benar ketika menemukan kesalahan orang lain kan gitu. Jadi
kerjaannya nggak beres, cuman dia nyari yang nggak beres juga, yang lebih nggak beres dari dia, sehingga dia ngerasa dia lumayan kan gitu. Benar, Ada juga benar, yang gitu. iya, iya, iya. Jadi ya Dia kita kerja. bukan cuma nyariin kesalahan gitu loh. Ada orang-orang juga bukan cuma cari kesalahan aja, tapi merendahkan orang lain, nggak punya respect sama orang lain. Dia ngerasa nggak selevel orang lain dengan dia. Gua lebih tinggi levelnya daripada lu gitu loh. Aduh, itu bener-bener ngeritik segala sesuatu yang dilakukan, dikritik semuanya. Itu ketemu lah semuanya orang-orang di tempat kerjaan, semuanya gitu ada. Gitu. Pasti. Iya. Ya. Bagian kita Nggak ada selalu jawaban mengerjakan. yang mutlak, nggak ada jawaban yang mutlak. Ya. Ya, jawaban yang Bagian mutlak kita adalah tergantung. mengerjakan yang terbaik. Iya, tergantung dari situasi, tergantung dari orang yang dihadapi. Tapi tetap yang nggak boleh lepas labelnya adalah kita punya kasih Kristus. Dan Nice. kita mengerjakan yang terbaik ya, dalam artian selama kerjaan kita benar, saya selalu megang gitu sih. Selama kerjaan Iya. kita benar, deadline kita terpenuhi, timeline-nya juga bagus, kita juga istilahnya nggak mencuri jam kerja untuk kabur atau bolos atau ngapain. Pekerjaan kita benar, aku rasa apapun kata orang nggak terlalu matter sih. Pada akhirnya kan yang kelihatan kan kerjaannya beres kan gitu ya. Benar, benar, Jadi benar. semuanya Memang mau milih kayak mau apa kayak. kadang-kadang kita juga mesti introspeksi diri sih. Mungkin kita juga terlalu nyolot sama atasan. Nah, Ya. itu ya. Ya, walaupun kerjaan kita bagus ya sama dia tetap ditekan gitu loh. Iya. Exactly. Siap. Pastor, silakan dilanjut. Ini ada beberapa pertanyaan. Nih ada satu yang ada pertanyaan tadi. Shalom Pastor, menakar marketplace masa kini, bagaimana dengan kami yang terbentur waktu ibadah dan pekerjaan? Nah ini sudah Tadi dijawab udah dijawab kayaknya. Terbentur waktu ibadah sama pekerjaan. Balik lagi di depan sih sebenarnya perjanjiannya. Setiap sekali lagi untuk beragama dan beribadah kan dilindungi undang-undang ya teman-teman. Jangan pernah lupa itu. Iya. Itu ke gereja itu bukan kewajiban sebenarnya, justru hak. Hak kita beribadah, hak kita beristirahat. Ada yang nanya esensi hari Minggu tadi di kolom chat juga gitu. Minggu tuh idenya adalah sebenarnya istirahat. Makanya ibadah tuh harus dipandang sebagai kesempatan untuk jiwa ini, tubuhnya istirahat, kita balance gitu hidup kita tuh. Ada bernyanyi, ada ketemu orang, kita fellowship, kita bercerita, kita bisa memenuhi kebutuhan jiwa kita ya. 2 bulan lalu kita ngebahas tentang kesehatan jiwa, dan rest itu, ibadah itu harus dipandang sebagai sebuah bagian dari istirahat. Makanya kita cukup menyayangkan sih beberapa orang yang akhirnya setiap hari Minggu justru paling capek gitu. Ya, karena dihabisin satu hari tuh ditarik semua padahal kan nggak perlu gitu. Kita punya banyak teman yang lain yang bisa diganti-gantian, nggak semua kita harus ambil pelayanan. Kayak saya pun juga udah mulai tadinya ngambil 5, bahkan pernah ambil 9, sekarang tinggal 3 saya ambil kan gitu. Pada akhirnya untuk menyadari ini perlu istirahat, mesti jalan sama anak-anak, mesti jalan sama istri, yang gitu-gitu tuh harus dipandang sebagai hari Minggu tuh sebenarnya hari yang Sunday itu fun day sebenarnya harusnya. Iya, gitu. Setuju. Ya. Dan di gereja juga jangan semua pelayanan diborong ya. Nah itu. Walaupun Anda bisa melakukannya, bukan berarti Anda harus melakukannya. Betul. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi pertanyaan lagi. Shalom Pastor, mau tanya bagaimana kalau kita merasa nggak nyaman dengan atasan tapi dia saudara kandung? Ini om dilema kasuistik nih om, gimana nih? Ya. Mau bete tapi saudara sendiri. Tapi enak kalau sama saudara, nggak mungkin dipecat. Kan saudaraan. Berantem keluarga lagi. Gitu. Iya. Kayaknya itu untuk family business sih banyak sekali ya. Bukan dengan saudara kandung aja, kakak, bukan dengan itu aja. Bapak yang pusing dengan anak yang malas-malasan, kerjanya mentang-mentang orang tuanya kaya, itu that's kind of thing itu selalu terjadi gitu. Sekali lagi nggak punya jawaban yang pasti gitu loh. Hal yang seperti ini tuh memang harus dilihat situasinya, dan kemudian bagaimanapun juga kita itu mesti belajar ya. Kita perlu sharing dengan orang-orang yang punya pengalaman yang sama. Dan kadang-kadang juga penanganannya nggak sama gitu loh, cara penyelesaian masalahnya juga. Tapi
paling tidak kalau kita mendengarkan orang dengan kasus yang sama, walaupun penyelesaiannya nggak sama, itu memberikan satu inspirasi, satu input untuk kita nanti bisa menyelesaikan dengan lebih baik. Dan kadang-kadang masalah ini nggak bisa cepat gitu loh. Karena ini adalah masalah hubungan persaudaraan, kakak adik, orang tua dan anak itu juga kadang-kadang nggak bisa diselesaikan dengan instan gitu loh. Ya, Nah, ya. seperti orang kerja di kantor yang nggak kenal gitu ya, yang bisa diselesaikan dengan cepat. Ya. Kayaknya luas ya. Iya. Luas dan perlu case by Iya. case itu ya. Iya. Oke, nice. Mari kita lihat sedikit lagi. Nah, ini ada yang agak melenceng sih, tapi nggak apa-apa deh. Shalom Pastor mau bertanya, seringkali di kantor ada culture yang terbiasa dengan ada LGBT dan akhirnya membuat saya tidak nyaman karena menjadi hal yang biasa. Bagaimana cara agak berani speak up tanpa menyakiti hati mereka, Pastor? Makasih, Pastor. Kayaknya gue nih relate. Dulu di kantor lama banyak yang kayak gitu. Oh iya, iya. Kita kan majalah Ini fashion desainnya, terus direkturnya rata-rata begitu kan. Emang teman-teman yang kemayu ya, laki-laki kemayu. Jadi apa ya, pada akhirnya kita balik ke profesionalitas ya. Gini, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dikenal sebagai friend of sinners. Dia nggak pernah nggak nyaman ketika berada di tengah-tengah para pendosa. Dan hendaknya kita juga bisa meneladani dia. Karena gini, kalau kita nggak nyaman di tengah pendosa, itu artinya kita bukan Kristen, tapi religius. Kita agamawi, bukan rohani. Nggak, orang rohani nggak akan terganggu. Orang rohani justru akan punya hati untuk teman-temannya. Ya, dan gimana caranya menegur ya personal. Jangan di depan umum. Jangan apalagi menunjukkan wajah kayak terganggu atau merasa jijik atau kayak apaan sih lu gitu. Kayak jangan, biasa aja. Zaman dulu teman-teman saya kalau udah kesenangan suka meluk-meluk, nyium-nyium, aduh ntar lu. Oh my God. Itu begitu. Tapi saya nggak pernah ngerasa risih karena buat saya itu teman saya. Saya harus merangkul mereka sebagai sesama teman aja. Jadi buat aku apa ya? Kita harus differentiate sungguh-sungguh ya apa artinya rohani dan bedanya dengan agamawi itu apa gitu. Karena kerap kali yang bikin kita terganggu tuh spirit religiosity kita, bukan kerohanian kita. Karena orang yang sungguh-sungguh rohani, Yesus kan nggak pernah terganggu, benar-benar pemungut cukai, nongkrong sama dia makan sama bahkan ada yang dibilang perempuan yang terkenal nggak benar lagi cuci kakinya dia. Yang nggak nyaman justru yang lihat, kalau ini orang suci, mestinya dia tahu perempuan macam apa yang lagi cuci kakinya, gitu. Malah diomelin sama Yesus. Malah diomelin, yang penting nggak pernah terganggu. Ya. Yang penting jangan ikut gereng-gereng ya. Nah, itu dia tuh. Jangan ikut deg-degan maksudnya. Iya, lama-lama ketularan malah nggak lucu kan gitu. Ada rasa. Iya. Ada rasa. Di dunia entertainment tuh banyak sekali juga ya entertainment yang seperti itu ya. Dan teguran menurut saya tetap harus sama ya. Personal satu-satu, bukan di depan umum, bukan yang bersifat merendahkan, mempermalukan. Itu dihindari banget lah. Bahkan muka kita yang terganggu pun menurut saya harus disimpan lah tuh mukanya. Jangan dipakai gitu mukanya. Iya. Akhirnya kalau kita terganggu, sekali lagi kita bertanya, what would Jesus do? Kalau Yesus jadi saya, kira-kira dia ngapain ya di posisi seperti ini? Dan saya yakin dia akan merangkul siapapun tanpa diskriminasi. Iya. Itu yang saya coba lakukan dulu di kantor 6 tahun, nggak sebentar ya. Dan itu seru juga. Makanya, di end of day. Ya. Secara imajinatif kita bawa Tuhan Yesus ya di samping kita ya. That's good. Ya. Itu sih paling. Nice. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini nih. Shalom Pastor, bos saya orang Muslim. Rekan kerja saya ada 3 orang Muslim juga. Dan rekan kerja saya ini selalu cari muka, bos. Padahal tidak ada kesama kerjaan sama sekali. Malah saya ngerjain semuanya. Tapi seperti bosnya condong ke rekan saya kerja saya ini. Bagaimana cara menghadapinya? Ini isu ketidakadilan lagi, Pastor. Pilih kasih karena isu agama. Gimana nih Om menyikapinya? Jadi nampaknya bosnya lebih pilih kasih ke satunya karena satu agama. Dan yang ini hampir bisa dibilang didiskriminasi sebenarnya dalam pekerjaan. Gimana tuh menyikapinya? Itu kan ketidakadilan lagi ya, cuma dalam bentuk diskriminasi agama. Gimana? Iya, memang Tuhan Yesus pernah bilang gini ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi di tengah-tengah situasi seperti itu, kita bisa judge nggak bahwa kita itu mempunyai perbuatan yang baik di depan orang-orang ini. Nah, kalau kita mempunyai perbuatan yang dinilai baik, perkataan yang dinilai baik, mereka akan bilang kita memang beda. Ya,
kita memang beda. Anak Tuhan memang beda. Jadi Nah, ingat mereka itu ya. mau mengakui atau nggak Ya, mengakui, ya dalam hati mereka pasti akan melihat ini beda gitu loh. benar. Dari kerjaannya kelihatan bedanya. Akhirnya Iya. lama-lama didiskriminasi pun lama-lama berhenti. Kenapa? Karena kita kerjanya bagus. Apa yang Petrus Mm-mm. bilang ya di surat Petrus juga kan menarik ya. Dia bilang juga sama, biar melalui perbuatan kita yang baik membungkam kepicikan orang-orang yang ya kan yang menganggap kita nih sebaliknya gitu loh. Jadi Mm-mm. dari pekerjaan kita, kinerja kita itu yang berbicara louders ya daripada pendapat mereka atau bahkan framing yang dibentuk ya. Itu kan diskriminasi kan Mm-mm. framing tuh. Seolah yang ini terus yang ngaco, yang ini terus yang salah. Tapi sekali lagi kerjaan kita itu akan berbicara kuat sih sebenarnya. Benar apa Iya, Mas bilang? iya. Dan Sebenarnya kita tuh secara manusiawi kita pengennya kerjaannya ringan, gajinya gede. Ya, terus orang-orang sekitar kita semua Kristen, semuanya baik-baik, bosnya adil, gitu, kasih pekerjaannya ringan-ringan, gitu loh. Ya, terus kalau mau izin, mau ke gereja langsung dikasih, gitu loh, walaupun jam kerja. Semua juga maunya begitu, gitu loh. Tapi tahu nggak, sebenarnya Tuhan nggak mau kita begitu. betul, nggak ada yang diproses Om Ya, ya. Tadi kan iya, menarik ya. Aku suka banget tuh, aku ntar bikin quotes tuh. While we're Hmm, working on our job, God working on us. Bagus banget tuh ya, kata-kata itu. Ketika kita lagi sibuk bekerja, mengerjakan kerjaan kita, Tuhan lagi ngerjain kita, mengerjakan sesuatu di mhm, dalam kita melalui hal-hal yang gak enak tadi. Very ya. nice. Diskriminasi, ketidakadilan, ada yang nyari salah, ada yang wah pokoknya macam-macam. Seru-seru, powerful banget malam ini. So good. Lanjut Pak Sadar lagi. Oke. Nah, ini kayak Pas Robert yang jawab nih. Eh, Ntar, anak saya kerja di kafe atau tempat-tempat kuliner. Tapi tak ibadah. Terus saya sebagai orang tua harus gimana? Ya, Ashley kan kuliner. Pas kenapa kayaknya nih. tadi kenapa? Enggak Putus, Ya. kepotong, putus. Ulang. Ya. Ulang. Shalom. Anak saya kerja di kafe atau tempat-tempat kuliner. Tapi tidak ada waktu ibadah. Terus saya sebagai orang tua harus ngapain? Oh, itu lagi seperti tadi kan waktu Pastor Kristo bilang dari awal jangan nanyain gaji, nanyain bisa nggak hari Minggu ibadah. Karena anak saya yang Ashley dia tahu Kristen Minggu libur. Oh, nice. Ya, emang Iya, harusnya kan Minggu gitu bisa ya. kerja. Nah, itu bisa Mestinya nggak dari kita ya? awal, dari kerja Iya, dinanya, ngomongin gitu ya. bisa nggak kita dari awal tuh yang pertama kita pikir sebagai anak Tuhan adalah hak saya beribadah. Itu aja dulu. Gue Iya, jangan itu gajinya. dulu. Iya, Orang mah selalu mikirnya gajinya. Nanti cukup nggak ya buat ini gaji aja di otaknya. Bisa nggak? Harus Iya, dimulai iya, dari iya, sesuatu yang iya. dari ibadah gitu. Iya. Sebenarnya kalau Karena kita tapi lihat dari nggak bisa dipungkiri, emang F&B itu kan rata-rata Sabtu Minggu justru paling Jumat Sabtu Minggu paling rame. Rame, iya. betul. Tapi kan lagi sekali kan sebenarnya mereka bisa ngatur ya. Bener, bisa Bisa misalnya ngatur. misalnya switch Iya. jadwal sama teman misalnya, kan bisa juga shiftnya ditukar. Shiftnya bisa tukeran. Mungkin Atau tadi kita izin ibadah dulu pagi, nanti aku masuk agak siang soalnya aku ibadah dulu. betul. Gitu bisa banyak diakalin, bos juga pasti ngerti lah. Kan kita sekali lagi dilindungi undang-undang untuk kita beribadah. Betul. Jadi buat aku alasan itu kayaknya nggak patut dijadikan alasan ya untuk nggak punya waktu ibadah. Dan gini lagian kita hidup di era YouTube ya. Hari Iya. apapun kita istirahat, kita ibadah sendiri juga. Kan kalau misalnya kayak di tempat kerjaan juga kalau anak saya tuh kalau dia udah kelar kerjaannya ada waktu break bisa aja tuh kalau misalnya mau nonton YouTube atau apa gitu ya. Benar. Ya misalnya Ya, gitu kan bisa aja. Sebenarnya. Diakalin tuker shift macam-macam sih. Iya, tuker shift hikmat atau Tuhan kan suka dari awal memberitahu karena kan kasih KTP, kan KTP kelihatan. Iya, Kristen. Hari Minggu ya ibadah. Hari Minggu ya ibadah. Ya. Ya, saya kira dari awal aja mesti dijelasin gitu ya. Ya seru sih ini pertanyaan ini. Ini tinggal 6 menit, mungkin satu lagi ya, habis itu kita berdoa ya. Iya. Ya, boleh. Ya. Oke, masih ada lagi. Udah. Ya, rata-rata udah dijawab sih. Udah sih rata-rata. Nah ini paling ini nih ada satu nih tambahannya nih terakhir ya, habis itu kita doa. Ya. Gimana menyikapi rekan kerja yang tidak sefrekuensi? Ya dia kasih contoh cuman kepotong. Aku juga nggak tahu contohnya apa. Tapi tidak sefrekuensi artinya ya kayaknya apa ya bahasa rohnya tuh ciong gitu. Bahasa rohnya. Pokoknya ciong aja sama dia. Gimana tuh kalau menyikapi yang gitu-gitu tuh? Padahal satu kerjaan tapi kok kayaknya bener-bener itu.
Kita teman-teman. kita kadang-kadang kita ngadepin hal-hal yang seperti itu tuh mungkin kadang-kadang kita selesaiinnya bukan pada waktu kerja. Ya, mungkin hubungan pribadi, personal relationship itu yang harus diberesin. Wow, Mungkin dia ngobrol ajak pas makan makan siang gitu ya. bersama, Nah, makan ngopi siang bareng bersama, atau apa. ya. That's good. Habiskan atau waktu weekend kita ajak dia makan, kita ngobrol gitu. Kita samain frekuensi dong, ya. Supaya Ya. jangan jam gitu loh. Kalau frekuensinya nabrak kan ngejam terus dong ini nanti. Macet. Betul, betul. Wah, itu Iya. bagus tuh. Itu bagus tuh. Mm-mm. Diselesaikan di luar dari jam kerja. Benar, kita bangun Iya. secara personal relationship itu. Nice. Mm-mm. Oke. Wow. Ya. Pastor, rasa udah itu. Nah, kalau dari saya akan tutup dengan satu pelajaran ini yang si Martin Luther kata yang bilang. Seorang asisten rumah tangga yang menyapu dapur itu melakukan kehendak Tuhan sama baiknya dengan biarawan Kristen yang berdoa. Bukan karena dia menyapu, dia nyanyi lagu himne rohani, tapi karena Tuhan menghargai lantai. Tuhan menghargai lantai yang bersih. Exactly. Yes. Seorang pembuat sepatu itu memuliakan Tuhan bukan dengan taruh salib di sepatunya, tetapi dengan membuat sepatu yang berkualitas karena Tuhan menghargai ukiran yang dibuat sesuai dengan sepenuh hati. So, Betul. quality of Powerful. Very good. Very good. Jadi makanya saya pernah bilang menjadi seorang ojek online memuliakan Tuhan bukan dengan cara cipratin minyak urapan di setiap penumpangnya dia akan kamu itu, tapi dia antar penumpangnya sampai selamat dengan tanpa bikin dia deg-degan gitu karena dia motornya pakai. Exactly. That's great. Good. Very good. Kita harus mengerti bahwa hidup kita itu bisa dipakai memuliakan Tuhan. Dan saya mungkin akan share terakhir di Roma 12 ayat 1 versi The Message. Take your ordinary life yang biasa, yang kamu lakukan biasa-biasa setiap hari, place it before God as an offering. Jadi justru kan bekerja kan biasa gitu maksudnya kan. Bekerja itu kan sesuatu yang kita lakukan setiap hari, tapi jangan kita anggap itu sesuatu yang biasa. Nggak selalu bicara tentang bagaimana kita melakukan perkara besar, tapi bagaimana melakukan perkara biasa dengan hati yang besar. Kita tahu. Dan setuju. Buat siapa kita melakukannya yang bikin itu jadi besar, karena kita melayani Tuhan yang maha besar kan. Jadi dibanding apa yang kita lakukan, lebih ke buat siapa kita melakukannya, itu yang bikin itu jadi ibadah. Kalau kita bikin itu buat kita, bahkan pelayanan di gereja aja itu bukan ibadah itu. Benar. Bukan penyembahan itu kalau kita bikin It's all about Jesus ya. That's good. Yang bikin penyembahan kita lakukan buat Yesus. That's good. Oke. Di minggu lalu Pastor Raul bicara tentang bagaimana penyembahan dalam keluarga, bagaimana service dalam keluarga. Maka share sedikit lagi bahwa bulan ini kan kita bahas avoda, worship in the real life. Karena avoda atau ibadah yang sejati, avoda itu punya 3 arti, yaitu worship, work, and service. Artinya kita angkat tangan menyembah Tuhan, kita turun tangan bekerja, dan kita ringan tangan membantu sesama. Melayani sesama. Oke, thank you. Great. Pastor Robert mungkin tutup dalam doa. Oke. Mari sama-sama kita doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih malam yang spesial ini Tuhan. Dan kami berdoa biar setiap penjelasan yang sudah diterima oleh teman-teman kami, itu akan memberkati mereka dan memberikan pencerahan agar di dalam pekerjaan mereka menjadi bertambah baik. Terima kasih Tuhan, malam hari ini terpujilah nama-Mu, berkati setiap teman-teman yang sudah hadir, bergabung bersama-sama dengan kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Thank you Pastor. God bless. God bless ya. Tuhan berkati semua. Bye. God bless ya. Bye.